Salah satu poin tuntutan 17+8 yang disuarakan rakyat dalam 1 tahun adalah adanya reformasi partai politik dan menguatkan pengawasan eksekutif. Menanggapi hal tersebut, pemerintah akan melakukan reformasi politik menyeluruh dengan melakukan perubahan undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik. Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menilai, sistem politik saat ini hanya membuka ruang partisipasi politik kepada orang-orang yang punya uang saja. Salah satu reformasi politik adalah sistem kaderisasi di partai politik yang dinilai belum dapat memberikan rasa keadilan. Lantas, apakah revisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu akan dilakukan secara serius, serta melibatkan semua pemangku kepentingan agar berorientasi pada lahirnya sistem politik yang sehat? Tim TV One mengabarkan. Masa pemerintahan beliau menegaskan bahwa kita perlu melakukan reformasi politik yang seluas-luasnya supaya partisipasi politik itu terbuka bagi siapa saja dan tidak hanya orang-orang yang punya uang, tidak saja mereka yang selebriti, artis yang menjadi politisi, tapi harus membuka kesempatan pada semua. Nah, sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, maka diisi oleh para selebriti, diisi oleh artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini. Menjawab tuntutan 17+8 yang kemarin di-PR-kan untuk para pemimpin legislatif kita, kemarin juga Sufmi Dasko sudah memberikan 6 poin yang tentunya DPR akan melaksanakannya dalam waktu dekat. Betul. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian jangka panjangnya. Apakah Itu reformasi politik juga perlu dikumandangkan oleh Ibu Puan Maharani untuk kembali meyakinkan masyarakat bahwa ini loh ada perubahan politik di sistem kita. Oke, kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Di samping saya sudah ada Prof. Lely. Selamat pagi, Assalamualaikum. Rati dan Philip. Assalamualaikum. Prof. Lely Ariana, pakar komunikasi politik dan juga pernah menjadi staf khusus Ketua DPR RI periode 2018. Ketua MPR RI 2018-2019 ya Prof ya? 2009-2012. Oke. Dan juga sudah ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN Jakarta. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Rati. Selamat pagi. Dan kemudian juga sudah ada Bang Andreas Hugo Pariera, Wakil Ketua Komisi 8 fraksi PDIP. Selamat pagi Bang Andreas. Selamat pagi Bang Andreas. Selamat pagi Mas Philip, Mbak Rati. Selamat Kita pagi, patut Prof. Lely, Mas mengapresiasi Adi. DPR RI sudah mengambil langkah untuk reformasi DPR secara komprehensif. Selain juga Ketua DPR RI Puan Maharani, juga kabarnya sudah bertemu fraksi-fraksi yang ada di DPR. Sejauh ini bagaimana Bang progresnya? Langkah konkretnya yang kita tunggu seperti apa? Kalau yang tuntutan yang berkaitan dengan yang pendek ya, yang berkaitan dengan tunjangan, yang berkaitan dengan perjalanan ke luar negeri kan sudah langsung direspon dan sudah diumumkan oleh pimpinan kan, Pak Dasko kalau ke Calok juga mengumumkan itu. Kalau yang berkaitan dengan reformasi jangka panjang ya, artinya partai politik, kemudian juga anggota DPR ya. Saya kira ini perlu waktu tentunya, dalam arti kita perlu juga memperhatikan undang-undang pemilu nanti gitu. Sehingga proses rekrutmen politik itu memberikan ruang yang seperti yang disampaikan, memberikan ruang pada semua, tetapi juga memperhatikan aspek aspek representasi. Nah, ini penting karena selama ini sistem pemilu kita itu lebih mengedepankan aspek keterpilihan daripada keterwakilan. Di situ saya kira perlu perubahan daripada sistem pemilihan umum kita. Karena itu sebenarnya sudah lama, dan kalau di PDI Perjuangan kami sudah lama melihat itu, sehingga misalnya kami pernah atau di beberapa di periode sebelumnya kita mengusulkan ya kalau seperti ini kita kembali kepada sistem proporsional tertutup, tapi ya yang mengusulkan itu kan cuma PDI Perjuangan. Bang Andreas, berarti sejauh ini juga akan kembali dibahas ya terkait, kita tahu bahwa RUU Pemilu ini kan juga masuk dari prolegnas prioritas 2025.
tapi nampaknya belum ada gerakan yang signifikan begitu yang terlihat oleh rakyat, Bang. Ya, itu nanti yang itu inisiatif dari DPR atau inisiatif dari pemerintah. Kalau inisiatif dari pemerintah, kita tunggu draftnya dari pemerintah nanti. Kalau menurut Bang Andreas sendiri, Bang, kalau terkait dengan undang-undang ataupun aturan dari sistem pemilu kita, PR-nya ada di mana sih, Bang, sebenarnya yang perlu diperbaiki begitu? Itu tadi yang saya sampaikan tadi. Menurut saya, poin yang saya perhatikan yang selama ini terjadi, yang tadi Prof. Yusril juga sampaikan, kenapa yang terpilih itu ya mereka yang kemudian tidak mewakili gitu. Kenapa? Karena memang sistem ini mengedepankan keterpilihan gitu. Orang dipilih gitu. Oke. Dipilih itu kenapa? Karena popularitas, hanya karena juga money politics, hanya hal-hal yang kemudian setelah terpilih itu belum tentu orang itu mewakili gitu. Nah, ini yang saya kira menurut saya ini salah satu problem pokok yang ada di dalam sistem pemilihan umum kita gitu, terutama untuk pemilihan umum pemilihan legislatif. Sehingga merubah ini ya menurut saya kita punya opsi misalnya sekarang kalau melihat anggota DPR melihat ini merasa tidak mewakili, orang menyalahkan partai politik gitu kan. Dalam arti partai politik tidak menyediakan kadernya. Saya kira partai politik dan ya kalau di PDI Perjuangan kita juga menyiapkan kader yang benar-benar kita siapkan untuk mereka siap untuk ada di lembaga-lembaga perwakilan. Persoalannya ketika masuk ke dalam ketika pemilu legislatif ya belum tentu itu terpilih, yang bagus itu belum tentu terpilih. Kenapa? Karena ya itu tadi sistem kita mengedepankan popularity vote. Bukan keterwakilan, bukan soal representasi. Representasi itu ya kita omong di teori ini gitu. Tapi praktek di lapangan, ya kita bisa lihat misalnya, ya ketika lembaga-lembaga survei, membuat survei menjelang pemilu, ya kedikenalan keterpilihan yang jadi faktor utama. Baik. Jadi soal dikenal dan dipilih Andreas, itu menjadi pintu masuk untuk orang kemudian menjadi anggota DPR. Baik. Jadi kalau dari sisi Prof. Lely, kalau dari sisi Bang Andreas sendiri sebagai anggota DPR juga merasakan nih ini bukan keterwakilan tapi keterpilihan. Kalau kita berbicara mau memperbaiki sistem demokrasi kita, hulunya ini kan pemilu. Jadi RUU pemilu ini memang harus didorong terus. Apakah memang saat ini Prof. Lely yang juga pernah menjadi staf khusus dari staf ahli Dewan kita, apa sih yang menjadi permasalahan yang memang krusial yang harus segera diubah berbicara mengenai sistem demokrasi khususnya untuk DPR? Ya, pertama memang saya bersyukur ya mengamati perjalanan bangsa ini termasuk bagaimana kiprah politisinya. Sehingga setahun setelah saya menjadi staf ahli ketua MPR, saya menerbitkan sebuah buku judulnya Komunikasi Politik, Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik. Nah, yang intinya sebenarnya kan penelitian saya itu dimulai setelah reformasi itu sebenarnya, ya Philip dan Rati. Jadi setelah reformasi kan waktu itu yang hadir di DPR tuh dari beragam orang yang masuk kan. Ada juga artis sebenarnya. Tapi nggak banyak mungkin. Nggak banyak. Ingat nggak almarhum Sophan Sophian? Dan itu dari partainya Bang Andreas. Sophan Sophian tuh adalah seorang yang menurut saya punya idealisme yang sangat tinggi. Dia mengatakan bahwa saya masuk ke DPR itu seperti banteng terluka. Seruduk sana, seruduk sini. Dengan harapan mengubah wajah Orde Baru yang kita kritisi lewat reformasi 98 katanya. Artinya saya menginginkan bahwa semua anggota Dewan itu berkiblat pada perjuangan untuk kepentingan rakyat. Tapi apa yang terjadi? Di rapat pertama saja sudah terjadi permintaan kenaikan gaji 100%. Dan akhirnya gaji memang naik 300% kata dia. Jadi saya keluar dari hati nurani saya keluar juga dari DPR. Artinya meskipun dia artis, tapi dia punya idealisme. Jadi sebenarnya pertentangan kita itu bukan pada artis atau bukan artis. Seperti Bang Andreas bilang tadi, tapi pada kapasitas dia. Kompeten atau enggak gitu. Kompeten atau tidaknya. Jadi bukan karena dia artis yang bisa mendulang suara, lalu kemudian ditaruhlah menjadi caleg dari partainya. Bukankah semua partai politik sudah menentukan caleg-calegnya, sehingga kita ini memilih yang sudah dipilih oleh partai politik. Pada
konotasi terbuka atau tertutup, misalnya sekarang yang disarankan oleh PDIP, tertutup misalnya. Dulu saya membaca dengan jelas nih problem berdasarkan hasil penelitian saya. Dengan tertutup pun ketika misalnya orang berdasarkan nomor urut, mana yang dekat dengan ketua partai nomor urutnya paling atas. Tapi setelah terbuka pun demikian. Orang-orang yang deket, yang artis, yang populer nomor atas juga. Psikologi pemilih kan kalau masih ke bilik suara yang dibaca nomor 1 sampai nomor 10. Nomor selainnya enggak, kecuali dia saudara atau dan lain dan sebagainya. Problemnya memang kalau ini ingin dirubah menurut saya, bahwa sebenarnya marilah partai-partai politik itu mengajak semua komponen yang bisa memang memikirkan bukan berdasarkan kepentingan. Nah, selama ini kan kenapa rancangan undang-undang yang kemudian menjadi undang-undang itu diperdebatkan, diuji di Mahkamah Konstitusi? Karena yang menurut masyarakat hasilnya adalah berdasarkan titipan, entah titipan penguasa, titipan partai dan seterusnya. PR-nya tentunya di situ kan, Prof. Lely. Nah, di situ PR-nya. Mengurangi sosok-sosok yang merupakan sosok titipan seperti itu. Iya, tapi itu tadi saya bilang tertutup pun punya potensi untuk itu. Ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Semakin mengecil untuk tertutup. Nah, sekarang kan problemnya katanya kalau dia terbuka, maka kalau dia banyak duit, maka dia lebih potensial untuk meraih dukungan, gitu kan. Tetapi kalau partai politiknya tidak berubah, menempatkan orang-orang yang hanya dekat dengan ketua partainya, maka kader-kadernya Bang Andreas nggak akan muncul juga ke depan. Nah, makanya saya bilang ini perlu benar-benar harus dibicarakan, nggak bisa. Makanya dibilang tadi jangka panjang. Menjelang kita pemilu ke depan. Prof, nanti juga mungkin bisa didalami jika undang-undang pemilu ini atau RUU ini nantinya direvisi, apakah memang benar-benar bisa mencapai perbaikan yang nyata? Tepat sasaran. Tepat sasaran atau enggak? Tapi kalau nggak direvisi, implikasinya apa? Nanti mungkin bisa didalami ya. Kita jeda dulu, kita akan sambung lagi sesaat lagi, tetap bersama kami.